Apabila Anda pergi ke bengkel yang bukan langganan Anda, jangan lagi. Terima kasih teman-teman karena Anda sudah kembali lagi. Langsung saja, kali ini saya akan memberikan beberapa cara untuk memilih oli yang tepat untuk motor Anda. Gak tanggung-tanggung, persaingan bisnis dunia otomotif sekarang ini sudah sangat ketat. Terlihat dari banyaknya macam oli, membuat Anda bingung pastinya memilih oli yang tepat untuk motor Anda. Seperti oli yang terlihat di layar kaca Anda, udah sangat banyak dari macam-macam oli. Itu baru yang saya jual. Belum lagi beberapa oli yang belum saya jual. Tetapi 80% dari pengguna oli atau pengguna motor, apabila motornya Matic, Honda Matic, jatuh pilihannya kepada oli MPX. Dan apabila motornya dari Yamaha, maka jatuh pilihannya kepada Yamalup. Baiklah, itu bagus, pilihan Anda itu bagus karena itu adalah rekomendasi dari pabrik. Tips yang pertama yang akan saya berikan adalah apabila Anda ganti oli di tempat langganan Anda, mungkin itu pas pilihan Anda karena Anda bisa berlangganan ke dia karena Anda puas dengan bengkel tersebut. Maka Anda sudah yakin bahwa oli yang dia pasang, oli yang Anda beli adalah oli yang bagus. Yang kedua, apabila Anda suatu saat perlu ganti oli, misalnya sudah malam atau menjelang malam, tetapi bengkel langganan Anda itu tiba-tiba tutup, sementara Anda harus ganti oli, karena mungkin besok kamu akan menggunakan motor tersebut dengan perjalanan yang jauh. Maka dengan itu Anda was-was dengan oli yang ada di motor Anda, udah waktunya diganti. Baiklah, apabila hal itu terjadi pada Anda, maka Anda boleh pergi ke bengkel yang bukan langganan Anda. Tetapi karena oli yang laris manis biasanya ada pemalsuan. Oleh sebab itu, apabila Anda pergi ke bengkel yang bukan langganan Anda, jangan lagi Anda membeli oli yang dua macam ini, karena Yamalup sama MPX2 itu banyak pembajakan. Jika Anda pergi ke bengkel yang baru Anda pergi ke situ, maka pilihlah oli yang jarang digunakan oleh orang banyak. Seperti oli dari Castrol misalnya, ini jarang menggunakan. Atau dari jika budgetnya cukup, belilah Motul atau banyak lagi sih oli-oli yang jarang. Tetapi yang dua ini, kalau bengkelnya Anda belum kenal, belum yakin, jangan beli yang dua ini karena biasanya bukan biasanya sih, maksudnya takutnya dapat yang palsu daripada motormu kenapa-kenapa. Mending beli oli yang lain daripada MPX2 sama Yamalup. Seperti Top One misalnya, apabila Anda umur 40-an ke atas mungkin familiar dengan oli Top One. Mungkin orang-orang sekarang Top One itu sudah mereka nggak kenal karena sudah dibajak habis oleh Yamalup sama MPX2. Baiklah teman-teman, yang ketiga, rekomendasi oli untuk motor Anda. Baiklah, Anda pasti tahu oli yang bagus itu adalah oli yang mahal. Itu sudah pasti ya guys. Tetapi ada oli yang menurut saya nggak terlalu mahal, harga standar, bahkan lebih mahal juga MPX. Kalau Yamalup sih lebih murah ya. Seperti saya, aku kan orang bengkel ya, tapi motor saya juga motor Beat, dan saya tidak pernah menggunakan MPX2. Itu kenapa? Bukan karena saya jual palsu, tetapi karena sejauh ini saya sudah menggunakan Castrol di mobil dan juga di motor saya. Kebetulan kalau Castrol saya beli hanya untuk saya ya, bukan untuk dijual.
Kalau di mobil saya menggunakan kastrol magnetek, tetapi di motor saya menggunakan kastrol yang ini. Ini ada 2 kastrol. Sebenarnya penggunaan oli ini sebenarnya sama ya. Apabila Anda perhatikan, ini kastrol matic, sayanya 1030, benar ya. Dan ini kastrol Power One bukan matic, khususnya buat motor GG, sayanya 1040, matic 1030. Yang artinya semakin kecil angka sayanya berarti olinya semakin encer. Terlihat di sini ada beda 10 ya antara ini sama ini. Tetapi saya menggunakan di motor saya adalah yang ini 1040. Kenapa begitu? Karena saya gimana ya? Kalau mau pergi, kalau mau jalan, otomatis saya harus manasin motor dulu, nggak langsung start langsung jalan, enggak. Ini kenapa ada sekarang oli yang saya lebih encer? Itu sebenarnya orang gini ya, nggak kayak dulu orang kalau mau jalan manasin motor dulu. Orang zaman sekarang start langsung jalan. Itu makanya dari pabrikan oli mengeluarkan oli yang lebih encer. Artinya olinya belum panas sudah bisa langsung diajak jalan karena memang olinya encer. Tetapi kelemahan dari oli encer itu cepat panas. Kalau misalnya bisa Anda rasakan, kalau Anda sudah berjalan sekitar 30 km atau 30 lebih, itu rasa-rasanya itu udah beda ya, udah agak panas. Jadi apabila Anda berjalan jauh, perjalanan Anda jauh, Anda boleh pilih oli untuk motor Anda yang lebih kental. Karena lebih kental itu lebih kuat lama ya dalam perjalanan. Sebenarnya ada juga oli khusus matic yang agak kental, yaitu Enduro Matic G. Bentar. Ini juga oli matic ya, terlihat tulisannya matic, Enduro Matic G. Ini untuk orang yang dengan perjalanannya jauh gitu loh. Jadi misalnya dari sini ke Jakarta mungkin ada beberapa puluh kilometer. Jadi yang cocok untuk perjalanan jauh sekali jalan yaitu oli yang sayanya kental, bukan yang encer. Yang encer itu untuk anda yang jalan misalnya 10 km, yang jalan misalnya 200 km, sebentar nyala lagi, jalan lagi gitu. Ibaratnya oli yang encer itu pas buat kurir. Tapi buat untuk jalan yang sekali cat langsung jauh, ya pakailah oli yang agak kental. Baiklah, itu aja tips dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi rekomendasi buat Anda. Sampai ketemu di segmen berikutnya dan bye-bye.